Engkau mampu menolong, mampu menolong. Oh, oh. Terima kasih. Yesus punya waktu yang terbaik. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara tidak keberatan bisa angkat tangan saudara dua-dua, pejamkan mata saudara. Siang hari ini saudaraku dikasih dalam Tuhan bukan seperti siang yang biasa kita lewati. Hari ini saudaraku dikasih dalam Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada setiap kita. Tuhan akan melawat setiap kita. Mata kami terbatas untuk melihat kehadiran-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami tidak pernah tahu kapan Tuhan menolong kami. Kami tidak pernah tahu Tuhan kapan Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Tapi dengan iman kami percaya Tuhan pasti sembuhkan kami. Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti memulihkan kami. Di zaman akhir ini Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Tidak ada yang bisa kami andalkan selain Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa kami andalkan selain Engkau Tuhan. Harta kami gak bisa selamatkan kami. Jabatan kami gak bisa selamatkan kami. Relasi kami gak bisa selamatkan kami. Hanya di satu nama yang penuh kuasa yang bisa menyelamatkan kami. Yesus namanya. Oh, oh. Ku memerlukan-Mu, ya Yesus. Ku memerlukan-Mu, ya Yesus. Angkat tangan kita. Ku memerlukan-Mu, ya Yesus. Amin. Ku memerlukan-Mu, ya Yesus. Ku memerlukan-Mu, amin, ya Yesus. Ku memerlukan-Mu, ya Yesus. Angkat tangan kita, Tiberias. Ku memerlukan-Mu, ya Yesus. Ku memerlukan-Mu, ya Yesus. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat berkati. Angkat tangan kita, Tiberias. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat berkatilah. Oh, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat berkatilah. Ku datang juru selamat berkatilah.
beri tepuk tangan yang paling meriah buat Juru Selamat kita. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus yang percaya dia punya waktu yang terbaik. Sama-sama kita katakan. Amin. Setiap kita yang bersuka cita, kita boleh berikan tepuk tangan di atas kepala kita bagi Yesus Tuhan kita. Kita boleh pujian kemenangan kita pada siang hari ini. Pendapatan dari semua. Setiap kita yang bersuka cita, kita boleh berikan tepuk tangan di atas kepala kita bagi Yesus. Sukacita kita boleh berikan tepuk tangan di atas kepala kita bagi Yesus Tuhan. Kita percaya pada siang hari ini mujizat selalu ada bagi setiap kita yang percaya. Boleh katakan haleluya. Bawa syukurmu, bawa sukacitamu pada siang hari ini. Amin. Bersukacitalah bersama-sama di dalam Yesus. Oh haleluya. Bersama-sama ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga, ku cinta. Cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah dalam Yesus. Kita boleh berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Yesus Tuhan kita. Kita percaya pada siang hari ini dan sampai selama Dialah Yesus Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Kita boleh berikan tepuk tangan di atas kepala kita bagi Yesus Tuhan. Kita nyatakan kebesaran Yesus Tuhan pada siang hari ini, amin. Yang di rumah, bawa pujianmu pada siang hari ini bersama-sama. Dengan satu suara,
Kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari angkat tanganmu. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Lebih dahsyat lagi bersama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi dengan satu suara. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari angkat tanganmu. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari angkat tanganmu katakan. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan. Tuhan Raja Maha Besar. Yang percaya boleh katakan amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi di atas kepala kita bagi Yesus Tuhan. Selalu ada sukacita pada siang hari ini, amin. Mana tangan-tangan yang selalu bersukacita dalam Yesus Tuhan kita. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Satu pujian lagi untuk Tuhan kita yang dahsyat, amin. Kita mau katakan, denganmu Tuhan. Kita boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat di atas kepala kita bagi Yesus Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pergi sepenuh jiwaku, ku yang tidak percaya. Oh, tuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu,
sepenuhnya Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya tutur langkahku. Yesus, Yesus, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin. Akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita percaya sampai selamanya kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya kita boleh berikan tepuk tangan di atas kepala kita bagi Yesus. Panggil namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Mari angkat tanganmu. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, yeah. Rendah sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Yesus, berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya Tuhan Yesus. Oh. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kami berjalan dulu kembali bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita percaya sukacita Tuhan mengalir di tempat ini. Amin. Kita percaya pemulihan, kesembuhan pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pada siang hari ini kita mau siapkan lebih lagi tubuh jiwa roh kita untuk kita terima berkat mukjizat. Pada siang hari ini kita percaya kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini mengubahkan setiap kita. Kita boleh tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh rasakan Tuhan Yesus jamahan-Mu Tuhan pada siang hari ini. Sukacita-Mu Tuhan mengalir memenuhi setiap hati kami Tuhan. Memenuhi tempat ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus pada siang hari ini yang terbaik Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kami. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yang terikat lepaskan. Yang terbeban berat kami percaya pada siang hari ini. Kami terima kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus Tuhan Raja kami. Pada siang hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih lagi. Kami dibaharui, diubahkan. Dibentuk seturut dengan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan. Anak-Mu yang terkasih Tuhan. Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya pada siang hari ini. Kami percaya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini, kami percaya iman kami bangkit di dalam Kau Yesus Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan pada siang hari ini memulihkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kita mau berterima kasih pada siang hari ini buat kebaikan Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku.
dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersama-sama angkat pujian bukan? Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang kami percaya, hanya Kau Yesus Tuhan penolong kami. Bersama-sama kita boleh bangkit berdiri, sambut kebenaran firman Tuhan pada siang hari. Mari angkat tangan mengatakan, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Sama-sama katakan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari biar setiap jemaat Tuhan sama-sama angkat tanganmu dimanapun kau berada. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup.
Sama-sama sambil angkat tanganmu bilang sama Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Di dalam hidupku. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih, kami akan mengakhiri bulan Oktober, kami akan masuk bulan November, bulan yang baru. Kami tidak mau terburu-buru mengatakan 2020 tahun yang buruk, tahun yang sangat mengerikan. Karena sisa 2 bulan Tuhan dapat mengubah semua hal yang buruk menjadi berkat. Kami percaya Tuhan lebih dari cukup 2 bulan untuk mengangkat setiap kami. Kami percaya Tuhan akan membawa kami menutup tahun 2020 dengan mukjizat. Tahun 2020 dengan rahmat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat 2021 berkat pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih sekalipun kami melewati masa pandemi, tapi pemeliharaanmu luar biasa nyata. Terima kasih sekalipun kami melewati badai kehidupan, tapi kasih setiamu tidak pernah lalu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir. Terima kasih untuk setiap tim ujian penyembahan yang Tuhan boleh pakai untuk menarik hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Pakai juga hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Urapi dia Tuhan, tahirkan, mampukan, layakkan, pelengkapi. Untuk boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Taruh perkataan-Mu dalam perkataannya. Taruh isi hati-Mu dalam hatinya. Agar siapapun mereka yang hadir pada siang hari ini tidak sama waktu mereka pulang. Mereka pulang bawa berkat. Mereka pulang bawa mukjizat. Mereka pulang bawa jawaban doa. Segala rancangan yang jahat, kuasa gelap iblis, setan, gangguan media, gangguan sinyal, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Agar jalannya ibadah ini baik yang offline atau online berjalan dengan sempurna. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami, setiap kita sidang jemaat Allah yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya bisa kembali melayani saudara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatannya. Saya boleh melayani saudara. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk kehadiran jemaat boleh memenuhi gereja Tuhan di tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya di lantai 2, lantai 3, lantai 4. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa angkat tangan saudara. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Soundnya rada sedikit begitu. Saya nggak ngerti gimana tapi kurang. Oke, kita buka kebenaran firman Tuhan saudara. Sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan, saudara yang bawa Alkitab, mari sama-sama kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi saudara. Saudara yang HP-nya ada Alkitab, jangan malu-malu, angkat HP saudara tinggi-tinggi. Mari sama-sama angkat Alkitabmu tinggi-tinggi saudara. Sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan
Amin, haleluya. Saudara, keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada siang hari ini masih dalam serial khotbah hidup di dalam pengurapan. Alkitab katakan ini bagian yang ketiga. Saudara yang ingin melihat bagian pertama dan kedua, saudara yang tidak sempat mengikuti, saudara bisa melihat ada begitu banyak YouTube channel. Di dalam channel YouTube ada banyak jemaat menaruhnya saudara. Sedikit merecap saudara bagian yang kedua. Karena minggu lalu saya membahas bagian yang pertama. Bagian yang kedua saudara dikatakan bahwa nomor yang keempat bicara mengenai pengurapan. Ketika Tuhan mengurapi kita, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin saudara. Sama-sama bilang sama saya, ketika Tuhan mengurapi saya. Kurang semangat Tiberias Gading Nias, ketika Tuhan mengurapi saya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Apapun yang tidak mungkin bagi saudara. Mungkin saudara berkata tidak mungkin pendapatanmu bisa mengalami pendapatan yang luar biasa baik di masa pandemi ini. Mungkin saudara berkata tidak mungkin untuk achieve target di masa pandemi ini. Mungkin saudara berkata tidak mungkin dapat mempertahankan bisnis di masa pandemi ini. Tapi apa yang tidak mungkin bagi mereka yang tidak punya Yesus berbeda dengan saudara yang punya Yesus. Katakan amin. Karena Yesus adalah faktor X. Karena Yesus adalah pembeda. Karena Yesus adalah game changer. Ketika saudara punya Yesus, yang tidak mungkin buat saudara menjadi mungkin bagi nama Yesus. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Yang kedua, bagian yang kelima, kita bicara mengenai pengurapan. Yang pertama dikatakan bagian keempat, ketika Tuhan mengurapi kita, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagian yang kelima, ketika Allah mengurapi hidup saudara. Ketika Allah mengurapi saudara, maka saudara diurapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan urapi saya agar saya menjadi berkat. Saudara bisa lihat saya ke depan, tidak semua yang Tuhan beri sama saudara. Pekerjaanmu, hartamu, jabatanmu, pengaruhmu, kemampuanmu, semua yang Tuhan beri sama saudara bukan tentang saudara. Semua yang Tuhan beri kepada saudara adalah supaya melalui saudara orang dapat mengalami berkat yang Tuhan beri sama saudara. Kabar baiknya kalau saudara mau memakai berkat yang Tuhan beri untuk menjadi berkat buat orang lain, saudara akan makin terus dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan mengajarkan kita ini bukan owner atas hidup kita. Kita ini adalah stewardship. Perbedaan antara ownership dengan stewardship. Apa Pak Pendeta? Ownership adalah kepemilikan. Ada banyak orang berpikir rumahnya punya dia. Benar-benar punya dia. Ada banyak orang berpikir hartanya sepenuhnya milik dia. Saudara, saya harus pahami bahwa saudara dan saya bukan owner. Saudara dan saya adalah steward. Saudara dan saya adalah pengelola. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan ownernya. Sama-sama bilang sama saya cuma pengelola. Saya berdoa saudara mengerti maksud Tuhan ini. Karena ada dua tempat di Israel yang sangat terkenal. Namanya Laut Mati dan kedua namanya Danau Tiberias. Danau Tiberias adalah pusat kehidupan bagi bangsa Israel. Danau Tiberias adalah pusat air bagi bangsa Israel. Di Danau Tiberias ada begitu banyak kehidupan. Ribuan kehidupan di Danau Tiberias. Kenapa? Karena Danau Tiberias menerima air dari tempat di luar. Dari sungai Yordan, dari laut di sekitarnya. Dan Danau Tiberias mengalirkan airnya kepada tempat-tempat yang lain. Melalui Danau Tiberias, air yang diterima Danau Tiberias menghidupi seluruh orang di Israel. Apa perbedaan Danau Tiberias dengan Laut Mati? Laut Mati hanya menerima. Laut Mati hanya menerima, tidak membagi kemana-mana. Makanya di Laut Mati tidak ada kehidupan. Karena di Laut Mati mengalami pembusukan. Begitu juga dengan kita. Ketika apa yang Tuhan beri sama saudara, saudara hanya habiskan untuk dirimu sendiri, cepat atau lambat saudara akan mengalami pembusukan. Maka ketika saudara menerima barang, kita berkata terima kasih. Terima kasih. Kayaknya nggak yakin sama omongan saya. Terima kasih. Tuhan kasih saudara berkat, saudara terima.
Saudara nikmati. Setelah Tuhan bilang suruh kasih, kasih. Jangan takut kalau engkau berani jadi dispensernya Tuhan. Jadi saluran berkat Tuhan. Alkitab katakan engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan. Karena Tuhan akan memberkati engkau berkelimpahan. Yang keenam, kita masuk lebih lagi. Dalam setiap tantangan yang baru, saya memerlukan pengurapan yang baru. Sama-sama bilang sama saya, untuk setiap hari yang baru, ada pengurapan yang baru. Pengurapan Tuhan diberikan bagi saudara dan saya day by day. Allah tidak memberi pengurapan bagi saudara berdasarkan Alkitab katakan, berilah kan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pengurapan seperti roti mana. Saudara kalau simpan pengurapan roti mana hari ini, nggak bisa untuk hari depan. Pengurapan minggu ini berbeda dengan pengurapan saya minggu lalu. Karena jemaatnya berbeda. Pengurapan bulan Oktober berbeda dengan pengurapan bulan November. Saya berdoa masuk bulan yang baru. Pengurapan Allah ada atas saudara. Amin saudara. Saya berdoa jangan cepat-cepat bilang 2020 tahun yang berat. Jangan cepat-cepat bilang 2020 tahun yang paling buruk. Masih ada 2 bulan. Belum game over. Tuhan bisa mengembalikan semua bulan-bulan yang hilang. Kerugian-kerugian di bulan yang lalu. Bulan November, bulan Desember. Engkau yang diurapi. Diberkati berkelimpahan. Sama-sama bilang sama saya masih ada 2 bulan lagi. Sama-sama bilang sama saya siap diberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Apa yang Alkitab katakan mengenai pengurapan. Ada 2 contoh di Alkitab yang membahas mengenai pengurapan. Contoh yang pertama dikatakan ketika Tuhan mengurapi bisnis saudara. Pengurapannya akan membawa keberhasilan. Sama-sama bilang sama saya dalam bisnis saya. Yang saya perlukan pengurapan Tuhan. Amin. Saya mau bilang engkau para bisnismen di sini. Engkau yang punya toko. Engkau yang punya perusahaan. Engkau yang sedang struggle karena pandemi ini. Engkau yang sedang meminta pengajuan penundaan pembayaran kepada bank. Engkau yang sedang minta relaksasi kepada bank. Engkau yang sedang pusing harus pecat pegawai yang mana. Engkau yang hari ini seorang yang sedang bekerja berusaha. Saya mau bilang sama saudara, yang kau perlukan adalah pengurapan dari Tuhan. Karena saya percaya surga tidak pernah mengalami masa kekeringan. Surga tidak pernah mengalami yang namanya masa krisis moneter. Alkitab katakan orang yang mengandalkan Tuhan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang berbuah pada musimnya. Apa saja yang dipekerjakannya dibuat Tuhan apa? Berhasil. Kita buka firman Tuhan, saya buktikan sama saudara ketika orang bisnisnya diurapi, apapun dikerjakannya berhasil. Ini bukti kebenaran firman Tuhan. Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Ayo sama-sama dengan lantang kita baca. Tiberias, Gading, Nias dan juga jemaat yang ada di rumah. 3, 2, 1 ya. Saya minta tolong sama saudara ganti nama Yusuf dengan nama saudara. Siap? Yuk sama-sama kita baca 1, 2. Saudara ngerti kan? Saya nggak yakin lihat muka saudara soalnya. Ada yang ganti nama Yusuf dengan nama saudara. Baca dengan lantang seakan-akan ayat ini buat saudara. Semakin keras engkau baca, semakin sampai ke surga. Saudara percaya aja. Yang penting iman. Baca dengan lantang sampai yang kiri kananmu nggak bisa dengar suaranya sendiri. Baca dengan lantang sampai urat lehermu kelihatan. Yuk sama-sama Tiberias, Gading, Nias. 3, 2, 1 ya. Tetapi Tuhan menyertai Gideon sehingga Gideon menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka orang kelapa gading itu. Amin. Saudara pelajari soal Yusuf. Yusuf adalah orang yang mengalami banyak tantangan. Yusuf dalam kehidupannya banyak dibenci. Yusuf dalam kehidupannya menghadapi banyak keterbatasan. Ketika Yusuf menjadi anak yang difavoritkan oleh ayahnya.
Kesukaan dari ayahnya adalah Yusuf. Membuat saudara-saudaranya menjadi iri sama Yusuf. Saudara-saudaranya membuang Yusuf menjadi budak. Ketika Yusuf menjadi budak, Alkitab katakan apa? Dari semua budaknya Potifar, Yusuf yang mendapat belas kasihan dari Potifar. Ketika Yusuf menjadi orang kesayangan Potifar, Alkitab katakan apa? Potifar istrinya Potifar. Istrinya dari itulah Tante Poti goda Yusuf. Yusuf menolak. Alkitab katakan apa? Yusuf difitnah jadi narapidana. Saya pengen saudara lihat. Ketika Yusuf jadi anak teladan. Selalu mendapat kemurahan Tuhan. Papanya sayang banget sama Yusuf. Ketika Yusuf menjadi budak, dari semua budaknya Potifar, Yusuf yang paling dikasihi. Bahkan semua pekerjaan Potifar, Yusuf yang kelola. Ketika Yusuf menjadi narapidana, Yusuf menjadi narapidana teladan. Alkitab katakan pegang kunci penjara, Yusuf yang pegang. Ketika Yusuf jadi abdi negara, pejabat negara, Yusuf menjadi pejabat teladan. Apa yang mau saya bilang? Isunya bukan apa orang yang benci sama saudara. Isunya bukan orang yang gak suka sama saudara. Orang boleh fitnah saudara. Orang boleh jatuhin saudara. Orang boleh singkirin saudara. Orang boleh tutup bisnis saudara. Orang boleh buka toko depan toko saudara. Tapi kalau engkau hidup di dalam pengurapan, berkat Tuhan tidak dapat di cancel sama saudara dan saya. Kasih tepuk tangan lebih besar lagi buat Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya diurapi Tuhan. Amin. Saya mau bilang sama saudara, bukan perusahaanmu yang memberkati engkau. Bukan karena engkau kerja di perusahaan yang besar maka engkau diberkati. Bukan karena bosmu yang membuat engkau diberkati. Bukan karena tokomu di tempat yang strategis membuat engkau diberkati. Tapi karena Tuhanmu mengasihi engkau. Makanya jangan lagi bilang, Pak Pendeta, tolong doain saya dipindahkan dari tempat yang basah ke tempat yang kering. Memang kau tinggal di mana? Samping kali. Kalau engkau pun ditaruh di padang gurun dengan pengurapan dari Tuhan, padang gurun Tuhan ubah jadi taman Eden yang berlimpah susu dan madu. Tepuk tangannya kurang kompak. Dari sini dibilang, cepetan tepuk tangan lu. Gideon liatin lu. Palsu ngana. Ada seorang ibu, bukan orang percaya, latar belakangnya agama nenek moyang, dapat mimpi dijumpai oleh Isa Al-Masih, oleh Tuhan Yesus, datang ke kolam baptisan Tiberias, ketemu sama Papa Riaji. Dia terima Yesus, suaminya injek dia, suaminya jambak dia, seluruh keberadaannya diambil dan sebagainya. Papa Riaji tanya sama dia, "You bisa apa?" Karena kan udah gak punya apa-apa. Ibunya bilang, "Pak, saya bisa jahit." Papa Raji tanya, "You punya mesin jahit?" Apa jawab ibunya? "Pak, saya keluar rumah cuma baju yang nempel di badan saya." Papa Raji, gembala saudara saya, orang yang murah hati, katakan amin. Papa Raji ambil uang di kantongnya beberapa juta, dikasih sama ibu ini. "Bu, ini modal buat beli mesin jahit, ini modal untuk sewa tempat buat jahit." Papa Raji doain ibu diberkati, ikut Yesus pasti lebih maju, katakan amin. Karena saudara ikut Tuhan pasti lebih maju, katakan amin. Singkat cerita, ibu ini sewa tempat di Pasar Kranji, samping Los Angeles itu. Sewa tempat di Pasar Kranji, saudara bisa lihat saya ke depan. Tempatnya gak besar, cuma kurang lebih segini. Kurang lebih, karena uangnya gak banyak. Dan yang menarik apa? Tempat dia bikin tempat jahitan, pas di depannya tempat buang sampah. Udah tempatnya terpencil, paling mojok, tempat di depannya tempat buang. Secara logically, secara akal sehat, common sense, gak mungkin orang mau datang. Karena udah paling mojok, depan tempat sampah, baunya kan minta ampun. Tapi tahukah saudara, tiap hari dia urapi tokonya, tiap hari dibilang Tuhan kirim pembeli, dan gak tahu dari mana. Musim kampanye, orang-orang pesen baju kampanye sama dia. Musim orang caleg segala macam pesen sama dia. Sampai orang satu Pasar Kranji pada bingung, kok di depan tempat sampah, tempatnya nyempil, kok banyak orderan. Mereka pada ngintip dari jauh, liatin apa yang dilakukan ibu ini. Dan dilihat ibunya tiap hari ngurapin pakai minyak. Beberapa dari mereka mulai datang dan bilang, "Bu, tiap pagi saya lihat ibu pakai apa tuh, ciprat-cipratin."
Dan ibu, saya nggak dusta, Tuhan saksinya. Dia bilang, Bu, pakai dukun mana Bu? Tolong kasih tahu sama kami, ini ibu pinter. Saya kalau mau ikut saya, dia bawa ke Mega Bekasi. Saya boleh tanya sama tim saya dusta apa enggak? Dibawa ke Mega Bekasi, kurang lebih 15 orang. Saya doain. Kan saya lihat sebelah kanan, ada muka-muka yang saya nggak pernah lihat. Kan muka anak Tuhan, sama muka belum jadi anak Tuhan kan beda ya. Beda nggak? Beda nggak? Nih kan kayak saudara nih kan tuh mukanya kan ceria ya. Ya kan walaupun jomblo akut ya. Rumah ngontrak ya kan. Utang masih ada. Ya kan senyum-senyum gitu. Walaupun pulang naik apa ya. Ya kan beda kan. Apalagi muka orang Tiberias beda. Kita lihat dekat berminyak ya kan. Ya kan orang Tiberias saya kalau di food court nih. Lihat ada orang doa-doa begini. Tiberias. Karena hanya jemaat Tiberias yang doa begini-gini. Kalau ada orang pimpin doa, tolak ini, Tiberias. Baik kalau udah tolak pasti Tiberias. Saya curiga jangan-jangan yang punya tolak angin orang Tiberias. Isunya, dimanapun kau dilemparkan, orang boleh tutup jalan saudara. Orang boleh buat apa sama saudara. Selama engkau diurapi, Tuhan mengurapi saudara. Saya mau bilang sama saudara, cancel ketakutanmu, cancel kekhawatiranmu, cancel kegalauanmu. Tapi jangan cancel imanmu. Amin. Percaya. Di masa pandemi ini orang-orang yang diurapi Tuhan akan naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Seorang hamba Tuhan namanya David Green. Ini David Green pemilik waralaba dari Hobby Lobby. Slide berikutnya. Dalam sebuah survei majalah Forbes Agustus 2020. Kekayaannya 7,6 miliar USD. Orang terkaya 67 sedunia. Nomor 67 di dunia. Puji Tuhan atas berkat Tuhan saya 68. Amin kayak apa ya gitu. Ya kan kita kalau gila bareng-bareng lah. Versi siapa? Jemaat Kelapa Gading Nias. Kekayaannya 7,6 miliar. Pegawainya 43.000 pegawai. Dia adalah anak Tuhan. Dia adalah orang yang cinta Tuhan. Berapa waktu lalu diwawancara oleh salah seorang pesohor dari Hollywood. Dia menolak oleh pemerintah sebelum pemerintah sekarang mengizinkan untuk setiap pegawai perusahaan wajib menyediakan alat kontrasepsi, wajib menyediakan alat pil untuk gugurin di kantornya. Ini pengusaha dia bilang enggak. Ketika ditanya kenapa? Saya believer, saya pengikut Kristus. Bahkan di saat orang-orang di Amerika gaji UMR-nya $13 per jam, ini David Green menggaji pegawainya $17 per jam. Saya berdoa, kalau di sini ada banyak pengusaha, engkau pengusaha yang diberkati Tuhan. Tapi perlakukan pegawaimu dengan takut akan Tuhan. Kalau semua pegawai, kalau semua pengusaha seperti David Green, gak usah ribut tuh undang-undang Omnibus Law. Apalagi undang-undang Omnibus Law. David Green ketika ditanya apa kunci keberhasilan, saya dengar saya baik-baik. Ketika ditanya apa kunci keberhasilannya, dia bilang demikian, saya diberkati sama perkataannya. Tuhan yang saya sembah di hari Minggu harus sama dengan Tuhan yang saya sembah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada orang Kristen, hari Minggu Tuhannya Yesus. Nyanyi dengan semangat, mas perak dan permata tiada artinya. Sampai malaikat lihat dari surga. Kata malaikat aja minder lihat dia. Malaikat bilang gila nih kalau mati Yesus yang jemput nih katanya. Saking kudusnya. Jangan ketawa buat lu. Ketawa-ketawa orang ngana yang kita omongin. David Green. Dia menanamkan nilai-nilai kekristenan. Ada seorang pengerja kita, koordinator di salah satu cabang namanya Ibu Ruth.
membangun sebuah pekerjaan, kontraktor bangun. Dalam kesaksiannya di masa pandemi ini ada 4 kontraktor, salah satunya dia. 3 kontraktor ini saudara menurunkan spesifikasi bangunannya. Mereka kerjasama supaya besi yang dia bangun supaya kopong karena untungnya lebih besar, cuannya lebih besar. Singkat cerita Ibu Ruth ini anak Tuhan, dia bilang enggak. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Amin. Singkat cerita ketika semua bangun, Ibu Ruth tetap membangun dengan apa yang Tuhan perintahkan. Karena dia megang nilai kekristenan. Apa yang terjadi ketika ingin penyerahan oleh yang namanya pemilik dari apartemen. Pemilik apartemennya nggak tahu dari mana tiba-tiba bisa bilang demikian, saya mau cek. Sebelum saya bayar, kita lihat dulu spesifikasi bangunannya. Beberapa besi yang dibangun oleh kontraktor lain dibelah dan ketahuan. Yang dibangun oleh 3 kontraktor yang lain dibelah, dalamnya kopong. Ngamuk besar bosnya. Yang dibangun oleh anak Tuhan, pengerja Tiberias ini, Ibu Ruth, penuh karena dia jujur. 3 kerjaan kontraktor ini dilimpahkan kepada Ibu Ruth, dapat 4 bagian. Amin. Saya mau bilang, belajar jujur, belajar hidup benar. Kalau engkau pengusaha, takutlah akan Tuhan, bukan takutlah akan orang. Sepi banget ya. Nggak ada orang di sini nih. Shalom Tiberias. Sepi memang, susah ngomong ini. Ya Pak Pendeta jujur. Boro-boro cari yang halal Pak Pendeta, yang haram aja susah sekali. Pak Paryaji ngajar kita para jemaat jujur. Karena kejujuran menyangkut pintu surga. Sekaya apapun engkau nggak dibawa mati. Oke, kita berjaman kudus yuk. Memang sudah kayak salah masuk jadwal kayaknya saudara. Kayak saudara masuk sesi terakhir Alex aja kayaknya lebih cocok saudara. Ayo, kejujuran dalam masa singkat rugi. Tapi dalam masa yang panjang in long term akan membawa keuntungan. Seorang jemaat kita disuruh oleh bosnya untuk melakukan yang tidak benar, dia menolak. Ini kesaksian Tuhan saksi. Dan dia menolak. Bosnya pecat dia karena dianggap gak bisa kerjasama. 3-4 bulan gak dapat pekerjaan. Rugi kan? Kayaknya susah kan? Kompetitor dari perusahaan tempat dia pecat, hire dia. Dia di-hire oleh kompetitor tempat dia dipecat. Dan berapa bulan kemudian kompetitornya itu makin besar. Berganti waktu kompetitor mengakuisisi tempat dulu dia bekerja dan dipecat. Apa yang terjadi? Bosnya karena lihat dia pernah kerja di perusahaan itu dan tahu orang jujur. Bosnya memberi perusahaan itu untuk dia jalanin. Orang yang dulu pecat dia jadi anak buah dia. Tuhan bisa putar balikin hidupmu. Kalau engkau mau berani bayar harga ikut Tuhan. Engkau mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, benar sama Tuhan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Di bioskop kesayangan Anda. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Ini sesi yang ke-6. Semua sesi tadi juga pada diam semua saudara. Yang makin lama diem itu pengusaha dia. Dia bilang, Pak Pendeta, di gereja beda sama di luar. Yang kedua, ketika kita Tuhan mengurapi tubuh kita, maka pengurapannya akan membawa kesembuhan. Ketika Tuhan mengurapi bisnis saudara, maka bisnis saudara akan mengalami keberhasilan. Katakan amin. Prinsip yang sama terjadi dalam tubuh saudara. Ketika tubuh saudara diurapi oleh Tuhan dengan minyak kudusnya, maka apapun sakit penyakit saudara akan mengalami kesembuhan. Katakan amin. Saudara mungkin bertanya sama saya, Pak Pendeta, bukankah kita bisa berdoa dengan tanpa minyak? Saya menjawab sama saudara dengan ayat ini, Markus 6 ayat yang ke-13. Biar saudara tahu perlu apa tidak dengan minyak. Saya tahu saudara bisa berdoa dengan nama Yesus, saya tahu. Tapi bukankah kita lebih baik kita meniru apa yang Yesus ajarkan? Alkitab katakan ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, baptis selam apa baptis percik? Daripada debat teologi saya tanya, Yesus diselam apa dipercik? Kalau orang bilang diselam ya udah, tapi Pak Pendeta di tempat saya di padang gurun gak ada air, ya udah baptis pakai pasir. Gak usah repot, ikutin aja Yesus. Markus 6 ayatnya yang ke-13 mengatakan demikian. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Mengoles banyak orang sakit dengan apa? Dengan minyak dan
menyembuhkan mereka. Kita lihat dasar firman Tuhan lagi. Yakobus 5 ayatnya yang ke-14. Yakobus 5 ayat saya yang terakhir. Yakobus 5 ayatnya yang ke-14 dan ke-15. 3, 2, 1 ya. Kalau ada, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mendoakan dia serta mengolesnya dengan apa? Minyak dalam nama siapa? Tuhan. Ayat yang ke-15 sama-sama kita baca. Dan akan menyelamatkan orang sakit itu dan jika ia telah berbuat dosa, maka saudara mau melawan firman Tuhan. Alkitab katakan, jikalau ada di antara kamu yang sakit. Bahasa aslinya sakit ini bukan hanya sakit secara fisik. Sakit apapun. Ekonomimu sakit, mentalmu sakit, kesehatanmu terganggu, apapun itu. Baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan apa? Minyak dalam nama Tuhan. Dan dikatakan ayat yang ke-15, dan doa yang lahir dari iman. Jadi mengoles minyak dalam nama Tuhan Yesus, doa lahir dari iman. Ini paketnya. Kalau saudara cuma pakai minyak, gak pakai nama Yesus, gak bisa. Saudara berdoa dalam nama Yesus, doa rapi minyak dalam nama Yesus dengan iman, mukjizat terjadi. Katakan amin. Saya pelajari ada 3 penyebab Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi dalam hidupkan orang Kristen. Saya harus cepat karena tim pembawa papan udah muncul. Ya saudara, dia mau angkat gini. Tulisannya, I miss you Gideon. Saya jawab, najis. Jangan lupa tengah minggu ini ada ibadah tengah minggu jam 5 sore teman saya Bapak Pendeta Markus Mercio Patinama. Jam 7 malam rekan saya Bapak Pendeta Steve Marcel, saudara, jam 7 malam. Sama-sama kita lihat ada 3 rekan saya, saudara Renaldi bisa bantu saudara. 3 penyebab penyakit dalam kehidupan orang percaya. Saya cepat saja. Yang pertama, mengapa Tuhan izinkan ada penyakit bagi orang percaya? Yang pertama, sickness for learning. Mengapa Tuhan izinkan ada penyakit bagi orang percaya? Supaya kita bisa belajar. Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Dasar firman Tuhannya. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Supaya aku belajar ketetapanmu. Penulis ayat ini adalah Raja Daud yang menulis Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Dia berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Bukankah betul justru ketika kita mengalami sakit penyakit kita lebih dekat dengan Tuhan? Bukankah betul ketika kita mengalami masa sukar kita lebih mencari Tuhan? Bukankah betul masa-masa sulit membuat kita mencari Tuhan? Coba yang setuju bisa angkat tangan saudara yang setuju. Kadang-kadang Tuhan izinkan penyakit bagi orang percaya supaya kita belajar. Berapa tahun yang lalu saya dipercayakan gereja pimpin KKR tengah minggu di Manado, Sulawesi Utara, hari Jumat. Selesai khotbah, kebiasaan orang Manado selalu ada jamuan, makanan. Di meja makan itu, meja perjamuan kudusnya Tuhan itu. Di meja makan situ, semua binatang yang bergerak di bumi ada di situ. Semua, ada paniki, pangana, pakita, pagoda, pastiles. Ada paniki, kelawar, ada buniki. Gak lucu ya. Ada yang namanya kaki pendek, hidung pesek. RW ada di situ, RT juga ada di situ. Semua lengkap. Terus kan orang Manado kan terkenal dengan DP Rica kan. Ya, itu pedasnya minta ampun. Kalau tulisan di Alkitab, pidis mar sedap. Wahyu 3 ayat 1. Jadi saya makan. Karena istri saya udah bilang, sayang jangan pedas-pedas, saya hajar. Dalam nama Yesus. Kuasa kepedas tidak berkuasa atas saya. Jadi saya makan tuh yang banyak. Saya gak ngerasa apa-apa. Besok pagi terbang pesawat subuh ke Jakarta, hari Sabtu. Sampai di rumah lagi tidur-tidur, tiba-tiba badan itu panas. Tapi saya menggigil, dingin, panas dingin. Saya muncul-muncul kurang lebih 15. Toilet bolak-balik. Saya udah Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Semakin begini mah, gitu.
Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mungkin beberapa yang suka ikut jadwal saya tahu karena saya pernah izin hari Minggu pada hari itu. Gitu. Sini ada Pak Domingus mungkin tahu. Jadi singkat cerita, istri saya bilang nggak bisa ke rumah sakit masuk UGD. Dicek oleh dokter segala macam. Saya mengalami yang namanya infeksi pencernaan. Saya bilang, dok boleh nggak hari Minggu saya ada urusan. Kata dokter bilang jangan mimpi lah. Saya bilang mau kerja apa sih, udahlah istirahat. Kamu nggak mungkin, kamu udah pasti lemas segala macam. Jadi saya izin sama gembala, saya izin Bu, Pak. Bapak tanya, ya kenapa yuk Gideon? Saya salah makan Pak, makanan pedas. Bapak cuma oh gitu doang Bapak. Ya mungkin dalam hati Bapak, ya you bodoh Gideon, mungkin gitu kan. You tahu Minggu kenapa you makan gitu. Tapi kan Pak Reje kan orangnya lembut gitu kan. Jadi dia nggak ngomong gitu. Jadi saya hari Minggu di rumah nggak ibadah. Dan saya belajar hari itu. Belajar apa? Kalau Sabtu, lu jangan yang ngidi-ngidi deh. Lu jangan aneh-aneh deh, lu makan jaga, istirahat jaga. Kalau masalah Senin ya tancap lagi ya urusan lu lah. Saya jemaat WA saya, Pak Pendeta kok nggak datang sih? Jemaat mulai WA dengan menghakimi, kenapa? Kemana engkau? Dia nggak tahu saya sedang bolak-balik toilet. Ada keluarga, suaminya kerja terus, nggak kenal waktu, nggak punya waktu buat keluarga. Kerjamu. Tahu apa yang terjadi? Tuhan buat dia drop, sakit. Masuk rumah sakit, sebulan dirawat. Ketemu sebulan kemudian saya tanya, Bapak kemana aja? Saya sakit Pak, dirawat. Aduh maaf Pak, saya nggak tahu. Justru puji Tuhan Pak. Loh kenapa puji Tuhan? Karena saya dirawat di rumah sakit, saya punya waktu buat istri, buat anak. Harusnya 2 minggu saya boleh pulang. Tapi saya minta mau rumah sakit karena di cover asuransi saya bikin jadi 1 bulan. Biar istirahat. Saya mau bilang jangan otakmu tuh jangan kerja mulu gitu. Ini libur panjang nanti nih. Kamis, Jumat, Sabtu. Awas lu gak gereja lu. Enggak, gue gak bercanda. Gue salibkan lu. Kamis, Jumat, Sabtu jalan-jalan boleh. Minggu apa? Makan mie boleh. Minggu apa? Mau ke puncak boleh. Puncak Gunung Everest juga boleh. Tapi apa? Gereja, jangan lupa jam 2 siang. Iya. Ada orang Natal buka toko, Pasca buka toko, Lebaran buka toko, nanti neraka dia buka toko juga. Toko cabang neraka. Yang kedua kita cepat saja. Mengapa Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi bagi orang percaya? Yang pertama untuk kita belajar. Yang kedua Tuhan izinkan sakit penyakit supaya kita dapat meninggalkan tubuh fana kita. Saya pernah mendoakan seorang oma-oma 82-85 tahun, saya lupa tepatnya. Saya bilang, Oma saya doa ya. Dalam nama Yesus Oma panjang umur, cepet tahun. Pak Pendeta nyanda. Lo kenapa? Jangan gak usah cepet tahun, gak usah. Lo kenapa Oma? Ya sudah biar juga katanya. Kapanpun Tuhan panggil Oma pasti siap sudah katanya. Lo kenapa Oma? Oma pe cucu so gede-gede. Oma pe anak sudah pada maju. Oma capek di bumi. Saudara pengen selamanya di bumi? Saya emang gak mau bayar listrik. Di surga gak ada pakai token. Mati, kenapa nih Petrus? Lu belum bayar, gak ada. Gak bayar iuran warga, cicilan mobil, cicilan rumah. Kita katakan demikian 2 Korintus 5 ayatnya yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama. Supaya yang panah itu ditelan oleh siapa? Rasul Paulus berkata, tubuh kita tuh pengen mengenakan tubuh kemuliaan. Yang terakhir, sickness for bringing glory to God. Mengapa Tuhan izinkan sakit penyakit bagi orang percaya? Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yohanes 11 ayat yang keempat, ayat saya terakhir. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Sama-sama kita baca. Tetapi sebab oleh penyakit itu anak Allah akan apa?
dimuliakan. Ini yang menjadi bagian bagi jemaat gereja Tiberias Indonesia, bagi setiap orang percaya. Kalau hari ini engkau punya penyakit, engkau datang minta doa sama pendeta. Karena lagi keadaan pandemi ini engkau bisa ambil minyak tumpang tangan, berdoa dengan iman percaya dalam nama Yesus. Doa yang didoakan dengan yakin, doa orang benar. Bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Amin saudara. Sangat besar kuasanya. Apapun sakit penyakitmu hari ini, ambil minyak tumpang tangan. Dalam nama Yesus, tubuhku bait Allah, tubuh orang benar. Sakit penyakit tidak punya kuasa atas tubuhku. Amin. Perkatakan iman. Penyakit, kenapa penyakit bisa memuliakan nama Tuhan? Karena ketika engkau sakit, kau mengalami kesembuhan. Kakak saya divonis dokter, ada tumor dalam kandungannya. 3-5 cm. Vonis dokter di Singapura, di Jakarta harus diangkat kandungannya. Kakak saya ketemu sama Pak Pariaji, minta doa, kasih perjamuan, kasih minyak urapan. Seluruh keluarga besar kami tadinya nggak percaya sama pelayanan Tiberias. Tadinya mereka memandang remeh. Tadinya mereka menganggap kami salah pindah ke Tiberias. Tahukah saudara, ketika kakak saya masuk ruang operasi, semua keluarga besar, tulang, nan tulang, pokoknya kumpulan, pomparan, opung, tumanggu, simanjuntak, sedunia ada di situ. Ketika kakak saya dicek oleh dokter, tumor yang di kandungannya, yang tadinya ada, tidak ada sama sekali. Ketika dokter bilang, Bu, tumornya dicari nggak ada. Loh kok bisa? Itulah dia. Mungkin Tuhan buat mukjizat. Mulai malam itu, mulai hari itu, seluruh keluarga besar kami percaya kuasa minyak dan anggur. Percaya kuasa Tuhan. Yang terakhir, kenapa melalui sakit penyakit nama Tuhan bisa dipermuliakan? Ketika engkau mengalami sakit penyakit dan Tuhan gak sembuhkan engkau, tapi engkau tetap datang ke gereja, engkau tetap cari Tuhan, engkau tetap mengucap syukur, engkau tetap tidak meninggalkan imanmu kepada Yesus. Sampai orang-orang bertanya-tanya dan berkata, bukankah dia sakit? Tapi kok dia tetap ke gereja? Bukankah dia divonis dokter ada ini? Kok dia tetap datang cari Tuhan? Iman ketika doa kita tidak dijawab dan kita tetap memuji Tuhan akan membuat orang memuliakan nama Yesus. Saya tutup cerita saya dengan kesaksian gembala sidang saudara saya pendeta Pariaji. Bapak Pariaji pernah mendoakan seorang keturunan dari Padang. Keluarga prominent family. Long story short, Pak Pariaji doa supaya orang Padang ini sembuh. Pak Pariaji doa supaya orang Padang ini, berminggu-minggu beliau berdoa supaya orang Padang ini sembuh. Tahukah saudara, bahkan selevel gembala sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Tuhan menjawab bukan berdasarkan apa yang Bapak mau. Tuhan menjawab berdasarkan apa yang Tuhan mau. Beberapa waktu kemudian orang Padang ini bukannya sembuh malah meninggal. Pak Pariaji berargumen dengan Tuhan dan bilang, Tuhan, bukankah lebih baik kalau orang ini yang sakit sembuh dan orang ini sembuh, keluarganya lihat dan mengalami Yesus dan mereka dibaptis dan diselamatkan. Tapi Tuhan bilang apa sama Pak Pariaji? Pergi ke rumah sakit. Terus Pak Pariaji bilang, Tuhan, bukankah kalau orang Padang ini sembuh sebagainya, pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saksi ini memberkati saya. Sampai di rumah sakit, keluarganya cerita, keluarga lagi pada nangis dalam sukacita. Kenapa? Karena anak-anaknya, cucu dari orang Padang itu yang meninggal. Sebelum meninggal, mata jasmani mereka dicelikan oleh Tuhan. Melihat banyak kumpulan malaikat menjaga rumah sakit itu, hendak menjemput bapaknya, kakeknya untuk ke surga. Melalui penglihatan itu, banyak keluarganya orang Padang itu terima Yesus. Dan ini yang memberkati saya. Tuhan bilang sama Pak Pariaji, Pariaji, mukjizat terbesar dalam dunia ini bukan sakit sembuh, tapi mukjizat terbesar dalam dunia ini, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Itu mukjizat terbesar. Ketika engkau mati, dijemput oleh malaikat. Amin. Saya doa, engkau generasi minyak dan anggur, namamu dan namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Tutup Alkitab kita, kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu, bertumbuh berakar, berbuah menjadi rema. Hamba dibatasi oleh waktu Tuhan.
Kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Namun terlebih dahulu kami rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berapapun persembahan umat-Mu Tuhan yang balas. Setiap tangan yang memberi diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tiberias yang siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.